Nikmat terbesar itu adalah kita bisa bersujud. Ya, banyak orang yang dikasih nikmat Islam, tapi belum bisa dikasih nikmat bersujud. Artinya belum bisa sujud, belum bisa sholat. Islam tapi belum bisa sholat. Itu nikmat itu. Karena dengan kita bersujud, kita bertemu dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah. Itu nikmat terbesar, dan itu kenang-kenangan kita nanti waktu di akhirat. Kenang-kenangan terindah bahwa kita pernah sujud di bumi. Oleh karena itu kita syukur bisa bersujud. Inilah yang kita bahas di Isra Mi'raj, tentang sujud kita, tentang sholat. Semua acara-acara hari besar Islam itu memang lurusnya ya ke Nabi Muhammad, tidak ada ke tempat lain. Dan yakin saja dulu Nabi di akhir-akhir hidup beliau, saat Taufiqil A'la menjelang meninggal wafat, itu beliau bersabda bahwa apakah saya itu lebih baik mati atau hidup, katanya ke Sayyidina Abu Bakar. Tentu para sahabat sudah feeling Nabi akan meninggal, ya tentu Nabi itu lebih baik hidup. Tidak, kata Nabi, saya hidup ya baik, al hayata khairon wa mamata khairon, mati pun saya baik, kata Nabi. Kalau hidup saya bisa mengajarkan sunnah-sunnahku ke kalian, kalau mati saya bisa menyaksikan, bisa menyaksikan seluruh umatku. Jika berbuat baik saya akan puji-puji di hadapan Allah, jika berbuat salah saya akan mintakan ampun di hadapan Allah. Itu bayangkan Nabi. Berarti kegiatan malam ini disaksikan apa tidak sama Nabi? Disaksikan. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Oke, itu masalah Islam. Sekarang kita ke Bima. Saya berkali-kali kalau ceramah selalu saya singgung budaya Bima itu. Supaya apa? Supaya orang Bima juga paham. Masa orang Bima tidak paham sejarahnya? Kan malu. Ya malu sama saya nih, orang Lombok. Coba saya tanya sekarang, Sultan ke-9 Bima siapa? Hah? Ayo, dapat hadiah. Jajan. Sultan ke-9 Bima. Tuh kan? Nggak ada. Bapak kan baca. Sama-sama bisa baca kan? Cuma masalahnya kamu nggak baca. Masalahnya di sana saja. Dulu-duluan. Di Sultan Bima ke-9 itu namanya Abdul Hamid, bergelar Muhammad Shah. Terus apa gelarnya? Mantau Asi Sinanu, ya, Saninu. Itu penjaga atau yang punya rumah cermin atau istana cermin. Gelar yang ketiga Zilullah fil alam, bayang-bayang Tuhan di muka bumi. Itu gelarnya itu. Yang punya gelar Zilullah fil alam hanya dua, Abdul Hamid dan Abdul Qadim, yang mendirikan Masjid Sultan Muhammad Salahuddin. Itu bangunannya dari dulu itu tahun 1700-an sampai sekarang masih kokoh. Makanya kalau ada orang bilang sekarang lebih pintar dari orang dulu, salah. Orang dulu pintar-pintar. Borobudur, siapa yang bangun? Sampai sekarang belum ada tandingannya. Gimana cara membangun piramida Mesir? Katanya dengan alat secanggih sekarang belum ada yang bisa bangun piramida Mesir. Orang dulu bisa bangun, nggak ada alat apa-apa. Bagaimana orang menciptakan gong? Pakai apa? Besinya dikembung-kembungkan, itu kuningan itu. Bagaimana orang membuat keris dengan bercorak? Itu kan luar biasa orang-orang dulu. Jadi Bima sendiri tahun 1700 itu semua surat-suratnya Abdul Qadim itu bahasa Arab. Suratnya bahasa Arab, ke Cina, ke Arab, ke Raja Sakuru, itu saya kan penerjemah kemarin. Itu bahasa Arab. Ya sekarang ada orang tulis surat bahasa Arab di Bima? Ada? Ya ada. Orang dulu lebih pintar. Nah, kenapa saya bicara Abdul Hamid? Abdul Hamid ini adalah pencipta lambang Kesultanan Bima, burung berkepala dua. Ternyata burung kepala dua bukan hanya Bima yang pakai, tapi ada 9 negara yang pakai. Salah satunya adalah Rusia. Nah, kalau Anda lihat logo negara Rusia itu burung berkepala dua. Ternyata Abdul Hamid mengambil referensi dari burung lambang Bima ini dari
Kekaisaran Romawi Bizantium di Eropa. Nah, bayangkan, jadi mikirnya Abdul Hamid sudah ke Eropa. Nah, kalian ke Lombok saja belum. Abdul Hamid itu sudah ke Eropa, ya bayangkan, sudah Eropa tahun 1773, kepemimpinan Sultan Abdul Hamid. Burung berkepala dua ini maknanya kalau ke kiri itu melambangkan budaya, tradisi, yang di sana ada 7 tureli. Tureli, dah hafal juga, Nampo, Sapuru, Donggo, Bolo, Belo, Boha, Parado. Dipimpin oleh satu Perdana Menteri namanya Ruma Bicara. Yang ke kanan ini melambangkan agama, dipimpin oleh Kodi, di bawahnya ada 4 khotib, khotib tua, khotib kroto, khotib lawili, dan khotib toi. Di bawah khotib baru ada lebe, JB lebe khotib. Artinya apa? Bahwa agama di Bima itu bersanding dengan tradisi dan budaya. Budaya juga di Bima itu ada nuansa-nuansa agama. Contoh, kalau orang di Hitan, Compo Sapari, Compo Baju, dipasangkan keris, tetap dibacakan sholawat. Syaratnya harus khatam Al-Quran. Ya, orang yang Petaka Panca, kadang dulu dibacakan Barzanji, dimasakkan telur 99 sesuai dengan Asmaul Husna, nggak ngambil sembarangan 99. Artinya ada nuansa agama. Ya kalau ditanya apakah Siti Fatimah binti Rasulullah Compo Baju, ya nggak ada. Apa iya Hasan dan Husain cucu Rasulullah Compo Sapari, ya nggak ada. Ini namanya budaya dan tradisi. Sama dengan Isra Mi'raj. Budaya, apakah Nabi memerintahkan untuk memperingati? Ya tidak ada. Ini tradisi kita untuk mengingat Nabi, supaya kita tidak terlalu jauh dengan Nabi. Maulid, ingat Nabi. Isra Mi'raj, ingat Nabi. Nanti lagi acara-acara Nuzulul Quran, ingat Nabi. Semua acara-acara di dalam Islam itu, 1 Muharram ingat Nabi. Kita ingat Nabi supaya kita tidak terlalu jauh dengan Nabi. Nah, yang kedua masalah Isra. Isra ini memang penalaran. Makanya kita dibedakan dengan makhluk-makhluk lain itu adalah akal dan penalaran. Tapi tidak semua masalah agama itu dilogikakan, tidak bisa. Contoh salah satunya Isra Mi'raj. Gimana bisa seorang manusia berjalan sampai Sidratul Muntaha 1 malam sudah balik? Nah, kalau mikir seperti itu ya tidak bisa, Pak. Tapi untuk mencontohkan dengan logika bisa, karena ayatnya diperjalankan, bukan jalan sendiri. Subhanalladzi, Allah sampai bersumpah dengan dirinya, Subhanallah, Subhanalladzi asra bi abdihi, diperjalankan, bukan jalan sendiri. Contoh, saya pulang ke Lombok bawa tas, di tas saya ada permen, ternyata permen itu dikerumuni semut. Jadi semutnya ikut ke Lombok. Naik pesawat, tidak sampai 2 jam nyampe, balik lagi 2 jam, 4 jam, semutnya turun. Saya cerita semutnya sama teman saya tadi ke Lombok. Apa? Ke Lombok? Iya. Berapa lama? Hanya 4 jam. Percaya semut yang lain? Ya nggak bisa percaya. Gimana semut kayak kamu bisa jalan ke Lombok hanya 4 jam katanya? Yo, dia tidak jalan sendiri, dia diperjalankan sama saya karena di dalam tas saya. Sampai Lombok dia tidak turun, dia ikut balik lagi. Nah, kalau dihitung-hitung dia jalan sendiri, ya mungkin 1 tahun nyampe Lombok semut itu. Belum kena injak lagi di jalan kan gitu ya. Itu kalau jalan sendiri. Tapi ini diperjalankan. Nah, sama dengan Nabi Muhammad. Kalau kalian bilang ya tidak mungkin, ini memang tidak mungkin. Jarak Mekah ke Palestina, tempat Masjidil Aqsa, itu 1.500 km. Kalau kamu Google di map itu, 1.500 itu adalah sampai ke Cirebon, perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat.
Sampai ke sana baru 1.500 kilometer. Berapa lama itu? 2 malam baru nyampe sana. Dan Nabi itu 1 malam sudah pulang. Nah makanya bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, meyakini Isra itu wajib hukumnya. Kalau tidak berarti kafir. Karena itu juga sudah tertulis di Al-Quran. Jadi kalau kita tidak meyakini Isra sama dengan tidak mengakui Al-Quran. Tapi kalau Mi'raj, nah ini dua pasal, bukan satu. Isra itu satu, Mi'raj itu satu. Beda, Pak. Nah kalau Mi'raj itu beda pendapat para ulama. Mazhab Siti Aisyah menganggap bahwa Nabi tidak Mi'raj. Aisyah itu istri Nabi. Tapi ulama ahlu sunnah, Nabi Mi'raj. Kenapa Aisyah mengatakan Nabi tidak Mi'raj? Itu untuk mengantisipasi waktu itu kelunturan tauhid istilahnya. Begini, kalau digambarkan Nabi bertemu dengan Allah, itu kalian berpikir pasti Nabi jagungan sama Allah. Jadi Allah di atas duduk di kursi, Nabi di bawah begitu, ngopi-ngopi begitu. Gimana cara membayangkan itu? Nanti kamu membayangkan Allah itu punya tempat, Nabi menghadap ke sana, ke tempatnya Allah. Padahal Allah itu tidak punya tempat. Maka Siti Aisyah tidak meyakini Nabi itu bertemu dengan Allah. Dikhawatirkan nanti orang ini tauhidnya bahaya itu. Gimana cara membayangkan Allah itu di singgasana di kursi, lalu Nabi datang menghadap. Nah itu kamu bayangkan seperti apa coba? Nah itu khawatir ke sana. Maka mi'rajnya menurut Siti Aisyah Nabi itu hanya ruh, bukan badan. Tapi di Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya ruh, abdun itu adalah badan dan ruh yang jalan. Untuk apa? Ya untuk tadi. Jadi Nabi itu punya tekanan batin ya sama dengan manusia biasa. Kan Nabi itu diprotes sama kaum kafir, Anda itu tidak layak jadi Nabi karena Anda lahir tidak jelas. Jadi mitos di Arab itu bahwa nabi-nabi itu pasti berasal dari Yahudi dan Nasrani, keturunan Yakub seperti Musa, Isa dan sebagainya. Dan Nabi ini datang dari Mekah. Keturunan Nabi itu harusnya dari sana semua. Kok Anda ini datang tiba-tiba sendiri? Dari mana? Nah, tekanan inilah yang membuat Nabi harus punya jawaban. Dia harus mencari, akan dipertemukan dengan nabi-nabi terdahulu yang disebut orang-orang kafir itu. Nanti akan ketemu dengan Musa, dengan Harun, dengan Yusuf, dengan Ibrahim, dengan Isa, untuk menjawab tekanan batin. Yang kedua, kenapa Nabi diisrokan? Nabi itu dihibur karena tahun itu adalah Amul Huzni, yaitu tahun duka cita, di mana Abu Thalib ya sebagai benteng pertahanan Nabi itu meninggal sama istri beliau Siti Khadijah. Ya sama, sifat manusia juga ya sama, Pak. Galau itu biasa. Tidak hanya kita, Nabi juga manusia, tapi beliau itu manusia yang luar biasa. Diuji, dan semua ujian Nabi itu adalah berkah bagi kita. Contoh kecemburuan Siti Aisyah. Nabi itu pernah malam-malam tiba-tiba pergi, padahal itu jatahnya Siti Aisyah, tanpa pamit. Siti Aisyah ini kan ya namanya manusia juga, ya marah juga, padahal ini jatah saya katanya. Tapi kok pergi? Akhirnya Siti Aisyah diam-diam membuntuti dari belakang. Ternyata Nabi itu ke makam Baqi. Nah, makanya kalau ada orang yang bilang Nabi tidak pernah ziarah kubur, ya suruh baca riwayat Assalamualaikum ya ahlad diyar, itu hadis dari Aisyah, bahwa Nabi mengucapkan salam itu di depan kubur, dan Aisyah mendengar karena Aisyah itu mengikuti dari belakang, sehingga kita tahu bahwa Nabi itu punya salam pengucapan kalau masuk kubur, ya dari Aisyah yang cemburu tadi. Itu berkahnya Aisyah cemburu, sehingga tahu Nabi itu ziarah kubur di makam Baqi. Tiba-tiba duduk ya kayak bicara dengan para syuhada, para sahabat yang telah meninggal. Dan itu dilakukan Nabi itu sepanjang hidupnya. Kalau beliau kangen dengan sahabat-sahabatnya, ya datang ke Baqi, duduk saja ngobrol. Nah itu. Yang ketiga, maksud Allah mengisra mi'rajkan Nabi itu adalah menerima perintah
sholat. Nah itu ya. Akhirnya Nabi berjalan. Ya kalau pakai buruk tadi. Nah Nabi itu sebenarnya sedang tiduran sama pamannya, Sayyidina Hamzah namanya. Makanya waktu Hamzah dibunuh sama Al-Wahsi. Nah ini juga saya ceramah kemarin, jangan ikuti Nabi dalam hal ini, saya bilang gitu. Tidak semua sifat Nabi itu harus kita ikuti, karena ada hal-hal yang hanya Nabi yang diberikan. Contoh Nabi boleh beristri 12, kalian tidak boleh. Lalu Nabi diperlihatkan tempat Nabi Isa dilahirkan, diperlihatkan tempat tinggal yang nanti yaitu Madinah. Jadi Nabi sudah ditunjukkan Madinah itu oleh Jibril saat perjalanan Isra. Termasuk Nabi di Masjid Aqsa. Aqsa ini sebenarnya bukan nama tempat. Aqsa ini kan bahasa Arab artinya sangat jauh. Kalau Ababait itu kan jauh tapi tidak terlalu jauh. Kalau Aqsa, nah itu jauh sekali. Karena memang masjid ini dulu tempatnya Nabi, ada yang bilang Nabi Daud, ada yang bilang Nabi Sulaiman. Tapi dulu yang sering bertapa itu ya Nabi Daud. Dia membangun tempat bertapa dan dilanjutkan oleh putranya Sulaiman. Inilah yang menjadi Masjid Aqsa itu. Sehingga kenapa orang Israel ngotot pingin Masjid Aqsa itu? Ya karena ada sebagian mengatakan bahwa di bawah masjid itu tertimbun harta-harta Sulaiman. Makanya ingin digali itu, tapi tidak berhasil. Supaya bisa menggali Masjid Al-Aqsa, ya dia harus singkirkan semua orang Palestina. Itu sebagian pendapat. Lalu Nabi diminta sebelum naik ke Sidratul Muntaha itu mengimami sholat. Apa sholat seperti gerakan kita? Bukan juga. Dan makmumnya adalah para wali Allah dan nabi-nabi yang sudah meninggal. Nah ini yang saya ceramahkan waktu takziah di Pembunuh. Kenapa orang Bima kalau meninggal dunia ada tempat tidur sampai 44 hari? Kenapa di Masjid Sultan saf pertama harus dikosongkan, harus dikasih kain putih? Karena ada wali-wali Allah, Sultan-Sultan Bima itu pulang sholat. Saya bilang begitu. Apa ya orang yang sudah meninggal dunia pulang sholat? Di Nuruz Zolam bahwa orang meninggal itu setiap malam Jumat pulang ke rumahnya. Cuma kita tidak lihat. Itu buktinya bagaimana Nabi menjadi imam para wali-wali Allah dan Nabi yang sudah meninggal. Berarti para wali-wali Allah, para Nabi ini menunggu Nabi menjadi imam sholat, ibadah. Dikira orang mati tidak ibadah dengan caranya sendiri. Bahkan bisa silaturahmi pulang ke sesama orang baik. Makanya kalau ada keluarga kita yang sudah meninggal dunia, kok tidak pernah ketemu di dalam mimpi, ada dua sebab. Salah satunya mungkin ruh dia tidak baik, kita yang baik, sehingga tidak akan jumpa. Bisa jadi kita yang tidak baik, dia yang baik. Nah seandainya ruh kita sama-sama baik, kita akan sering bertemu. Makanya orang-orang tua kita, keluarga kita selalu doakan, karena itu yang ditunggu setiap hari di alam kubur sambil menunggu alam mahsyar atau kiamat datang. Setelah Nabi mengimami, lalu naiklah ke Sidratul Muntaha atau langit. Nah tulisan langit di dalam Al-Quran itu bermakna sebelum ada gratifikasi oleh ilmu fisika. Sebenarnya Al-Quran sudah menulis langit itu gratifikasi, di mana benda itu tidak bisa jatuh ke bawah, juga tidak bisa naik ke atas. Itu langit. Nah kalau yang kita lihat ini kan batas penglihatan, ya memang kita sebut langit, tapi makna langit sebenarnya itu di dalam hadis-hadis juga. Jadi sekian ribu tahun sudah ada istilah langit sebelum ada teori gratifikasi. Makanya kenapa bintang tidak jatuh ke sini, padahal itu batu semua di atas. Makanya jangan percaya kalau cewek digombalin, wajahmu seperti rembulan. Jangan mau. Kamu tahu rembulan itu dari apa? Itu batu dan debu. Dikira apa rembulan itu? Iya. Cahayanya Pak Ustadz, cahayanya seperti rembulan. Kalah mana sama cahaya matahari? Tidak sekalian kamu bilang cahaya matahari, ya. Lebih bagus cahaya matahari daripada cahaya bulan. Itu kan ngambil cahaya dari matahari, gitu ya. Iya. Jadi Nabi bertemu dengan siapa pertama?
Nabi Adam di langit pertama. Di langit kedua itu bertemu dengan dua nabi sekaligus. Nah, ini juga dalam keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nanti di akhir kiamat, di akhir dunia, Nabi Isa akan turunlah lagi selama 40 hari untuk membunuh Dajjal. Nah, Nabi Isa itu masih di langit kedua, makanya berdua sama Nabi Yahya. Nabi Yahya ini nabi sepupunya anaknya Zakaria. Lalu di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Yang keempat bertemu dengan Nabi Idris. Yang kelima ketemu dengan Nabi Harun. Nah, ini lupa semua sejarahnya ini Pak Ketua, ini bahaya ini. Yang keenam ketemu dengan Nabi Musa. Ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Oke, sampai di sana Nabi itu saking takjubnya ada lokasi yang memang Jibril juga tidak boleh masuk, bahasanya begitu. Tapi jangan bayangkan sebuah tempat, ya, jangan bayangkan sebuah tempat, bahaya tauhidnya nanti. Pokoknya ada suatu tempat yang Jibril sendiri tidak bisa saking takjubnya Nabi itu tidak bisa bicara. Akhirnya sampai netes satu tetes madu. Nah, inilah oleh orang-orang Bima tradisi ini diambil kalau anaknya lahir pertama kali setelah diazankan dan diikomatkan di telinga kiri, diteteskan madu di lidahnya, satu tetes. Nggak tahu kalian apa pernah digitukan sama ibunya? Agar apa? Supaya tidak bisu. Ini mengikuti sejarah Nabi saat Isra Mi'raj, tak bisa bicara karena saking takjubnya, sampai menganga lah gitu, sampai jatuh satu tetes madu di lidah beliau, baru beliau bisa berucap at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Lalu Allah menjawab, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Nabi menimpali assalamu alayna dan wa ala ibadillah. Dari tidak hanya menjawab salam sendiri, tapi salam dari semua ibadillahis sholihin. Nah, itu waktu itu jadi disampaikan sudah salamnya sama Nabi. Jika kita soleh menjadi hamba abdun yang sholihin, masuk ke dalam salam Nabi kepada Allah, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Baru gemuruh bumi dan langit serta malaikat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu proses tahiyat yang kita baca. Apa oleh-oleh Nabi? Yang pertama tadi sholat. Nah, sholat ini kan dulu berapa? 50? Nah, cuma sampai ke Nabi Musa. Nabi Musa ini kan Nabi ya, memang ada tipe Nabi yang seperti ini, memang temperamennya betul ya. Dia tidak segan-segan protes siapa saja. Dia biasa itu. Firaun aja ditantang-tantang, dia biasa. Ada Nabi begitu. Apa yang dikasih Muhammad katanya? Disuruh sholat. Berapa? 50. Nggak bisa, umat saya aja kayak gitu itu. Sedikit padahal dikasih. Nggak bisa, apalagi umatmu kecil-kecil. Minta diskon dulu. 50 itu tinggal 5. Padahal umat Nabi Muhammad yang sekarang ada orang yang mengerjakan, kita kalau rutin itu mengerjakan ibadah lebih 50 rakaat. Dikira kita tidak kuat, itu Nabi Musa salah prediksi itu. Contoh, qobliyah sholat fajar 2 rakaat, sholat qobliyah subuh 2 rakaat, sudah 4, subuh 2, 6, qobliyah zuhur 2, zuhurnya 4, berapa sudah? 12, ba'da zuhur 2, qobliyah asar 2, asarnya 4, qobliyah maghrib 2, maghribnya 3, ba'diyahnya 2, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, tahajud 2, witir 3, subuh 2, duha 2. Itu 50 lebih. Dan kuat kita. Belum lagi kalau di masjid ada tahiyatul masjid 2. Lebih 50. Ya, cuma itulah kita bersyukur sama Nabi Musa. Alhamdulillah ya, dikasih 5. Itu pun masih kita Senin Kemis sholatnya kan. Iya. Nah, tentang sholat sekarang. Ini memang sholat itu ada yang afdol, ada yang tidak afdol.
Afdol itu jangan artikan sah tidak sah ya. Afdol itu utama dan tidak utama. Contoh, mana lebih utama berjamaah sama sholat sendiri? Ya utama berjamaah. Apakah harus berjamaah di masjid atau di rumah? Namanya berjamaah di mana saja. Namanya berjamaah itu 2 orang minimal. Nah, utama mana masjid sama rumah? Ini utama lagi. Tapi dulu Nabi pernah menyindir para sahabat, la taj'al buyutakum kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kalian kubur. Itu menyindir Nabi, karena banyak sahabat sholat sunat di masjid, sholat fardu di masjid, tidak pernah sholat di rumahnya. Jadi sekali-kali rumah itu harus dipakai sholat juga. Nabi juga tidak begitu. Kenapa Nabi sering ke masjid? Ya, karena memang Nabi rumahnya di masjid. Ya kalau kamu jauh dari masjid, ya tidak apa-apa, berjamaah sama keluarganya, itu juga 27 derajat. Kan itu masalah abdol tidak abdol ini, utama tidak utama. Mana lebih utama tahajud sama peluk istri, peluk suami? Hah? Mana lebih utama? Peluk istri, peluk suami itu wajib. Tahajud itu sunnah. Mana lebih besar pahala wajib sama sunnah? Iya, besar wajib. Maka jangan tanya kalau saya apa pernah tahajud Ustaz. Jarang. Karena itu sunnah saja. Jangan paksakan kalau tidak bisa. Kalau bisa ya silakan. Mana lebih abdol, saf pertama atau saf kedua? Ya saf pertama, tapi bukan berarti di saf kedua tidak boleh sholat. Kan tetap bisa sholat. Masa masjidnya harus utara selatan sehingga satu saf saja? Kan tidak mungkin. Di mana ada arsitek masjid dibangun hanya satu saf? Mana lebih utama, kanan imam apa kiri imam? Kanan imam. Tapi kan tidak mungkin semua harus di kanan imam kan gitu. Berarti yang bangun mimbar salah, harusnya bangun mimbar di pojok kiri sana, sehingga semua makmumnya nanti jadi di kanan. Tidak mungkin Pak. Ini masalah abdul. Ada wali itu kalau sholat terakhir dia di saf terakhir, waktu ditanya kenapa sholat di saf terakhir, kalau semua di depan, siapa yang jaga yang paling belakang? Katanya begitu. Dan saya malu ketemu Allah, terlalu dekat katanya. Jadi ini kan tentang persepsi. Dulu sahabat itu ada yang tidak tahu wajah Rasulullah. Berarti dia tidak pernah ke Rasulullah. Saking takzimnya dia tidak, kalau ada Rasulullah dia nunduk. Tapi ada sahabat saking takzimnya ke Nabi, ya tiap hari main ke Nabi. Nah dia yang tidak main. Kenapa? Saya takut mengganggu. Nabi kan bersama keluarga cucunya. Kalau saya datang terus, nanti mengganggu. Jadi takzim juga namanya itu. Ya, sama dengan ada wali, kamu mau masuk surga? Nauzubillah katanya, tidak mau saya. Masuk neraka? Nauzubillah, tidak mau. Itu Allah langsung, loh, kok kamu ditawarin di surga tidak mau, ditawarin neraka tidak mau? Kenapa? Saya hanya mau sama engkau ya Allah. Surga sama neraka itu kan makhluknya engkau. Oh iya ya katanya, itu Allah langsung senang sama orang itu. Ada lagi zaman Nabi, orang, nah ini masalah sholat sunat, sunat hayat dan sunat abad dalam sholat ini. Kemarin saya penguji lebe itu banyak imam yang tidak bisa jawab. Jadi di sholat rukun sholat yang 13 itu menurut versi kunci ibadah ya, kalau saya bilang kursi kunci ibadah, kalau versi Sulamut Taufik atau Sulam Safinah itu 21 rukun sholat, belum yang lain kan begitu. Fathul Qorib aja hanya 7. Nah begini, rukun sholat di 13 itu ada di dalamnya namanya sunnah hayat dan sunnah abad. Pernah dengar? Pernah? Sunnah abad adalah sunnah apabila tidak dikerjakan harus sujud sahwi. Apa itu? Pertama, apa saja? Tidak tahiyat awal. Kalau ada orang sholat tidak tahiyat awal, tetap sah sholatnya. Karena itu sunnah saja, tahiyat awal itu bukan wajib. Tapi harus sujud sahwi sebelum salam. Yang kedua, tidak kunut subuh bagi yang kunut. Lupa 1 rakaat. Rakaat itu Anda sholat 1 rakaat, lupa itu tidak apa-apa. Karena kita hanya 5 rakaat wajib sholat itu. Ada yang bilang 5 waktu. Saya tidak ngajari Anda untuk radikal ini. 5 waktu apa 5 rakaat?
Enggak, yang dikasih Nabi di Isra Mi'raj 5 rakaat atau 5 waktu? Hah? 5 rakaat. Dikira berapa rakaat? Subuh. Kamu sholat subuh 1 rakaat sah apa enggak? Ya sah. Kamu harus tambah 1 sujud sahwi. Ya. Enggak boleh itu 3. Itu bid'ah. Zuhur seandainya kamu lupa 3 rakaat sah apa enggak? Ya sah. Asar 4 rakaat, tapi kalau kamu lupa 3 rakaat sah apa enggak? Sah. Termasuk kalau mau jadikan 2 rakaat kalau kasar itu jamak kasar itu ya sah. Ya. Apa sih yang penting di sana? Rakaatnya apa rukunnya? Hah? Rukun sholatnya apa rakaat sholatnya? Rukunnya. Emang ada di rukun sujud 4 kali? Ada. Rukun sholat itu sujud berapa kali? Nggak ada kan? Ruku berapa kali? Ada enggak? Nggak ada. Tapi rukun sholat adalah ruku. Apa Nabi pernah melakukan? Pernah. Nabi dulu pernah lupa 1 rakaat sholat asar. Nabi langsung pulang. Oleh para sahabat, ada namanya Zulyadain, salah satu sahabat dalam kitab. Ya Rasulullah, apakah ini sholat baru? Kenapa? Tadi engkau melakukan hanya 3 rakaat. Lalu Nabi balik ke sajadah, mengulangi 1 rakaat lalu pergi. Dan itu sah. Nah, berapa lama? Nah, kalau perkiraan para ulama tidak lebih 1 menit. Tapi kalau kamu sudah ngopi dulu, makan dulu, baru ingat 1 rakaat saya lupa tadi. Nah, itu ya udah ngulang sholat saja. Tidak ada riwayatnya itu. Ya. Kecuali sholat ba'diyah. Kalau ba'diyah boleh selama ada waktu. Nah, ini juga sering saya sampaikan di khutbah-khutbah. Ba'diyah itu bukan sholat mengiringi sholat, ya, sholat sunat di akhir sholat. Tapi sholat ba'diyah itu adalah sholat sunat selama masih ada waktu. Misalnya pulang sholat Jumat, Anda makan dulu, Anda ngopi, baru sholat ba'diyah boleh. Makanya kalau ada jenazah di saat Jumat, harus jenazahnya dulu baru sholat ba'diyah. Kenapa? Karena jenazah itu fardu, ba'diyah itu sunnah. Jangan tukar. Ya. Oh ya, masalah sholat tadi saya lupa. Jadi abad dan hayat. Yang hayat itu yang mana? Hayat itu kalau tidak membaca Subhana Rabbiyal Azimi, Subhana Rabbiyal A'la. Makanya jangan heran kalau ada orang sholat tarawih 7 menit selesai itu. Karena sujud ruku itu gerakannya yang menjadi rukun, bukan bacaannya. Termasuk ayat pendek. Mentang-mentang hafiz, langsung sholat ayatnya surat An-Nisa. Ya pulang semua jamaahnya. Itu tidak boleh malah jadi imam. Kenapa? Karena tidak bisa ditegur kalau salah. Ya makmumnya kan bukan hafiz semua. Ya tidak abdol sholatnya itu. Nanti kalau salah, siapa bisa negur? Akhirnya jamaahnya ya diam-diam saja, padahal dia tidak paham apa-apa. Nabi mendapat selain sholat surah Al-Fatihah, maka Fatihah itu doa ya, surah tapi statusnya doa. Maka jangan heran kenapa kita kalau ke orang-orang yang meninggal dunia kita kirim pahala Fatihah, karena Fatihah itu doa. Ar-Rahmanir Rahim itu kan ada kalimat kul di awal semua ayat. Itu statusnya sama dengan kul, katakan Muhammad Ar-Rahman Ar-Rahim. Kul maliki yaumiddin. Katakan. Jadi itu Allah menyuruh Nabi Muhammad berkata. Maka itu menjadi doa. Yang ketiga tadi itu di akhir surat Al-Baqarah. Rabbana innasina nah, apa artinya itu? Rabbana itu 3 doa itu dikasih Allah saat Isra Mi'raj. Jadi ketika innasina au akhtana, Allah mengatakan na'am, iya. Rabbana la tahmil alaina isran kama hamalta 'alal ladzina min qablina, Allah mengatakan na'am, iya. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana, Allah mengatakan
Naam, iya. Doa itu apa katanya? Ya Allah, seandainya umatku berbuat salah, ampuni sebelum melakukan kesalahan. Coba, jadi kita tidak perlu istighfar sebenarnya. Umat Nabi Muhammad ini tidak perlu baca istighfar, karena setiap mau melakukan kesalahan sudah diampuni. Luar biasa enggak? Kamu belum melakukan kesalahan, itu sudah diampuni. Dari ayat ini, Rabbana innasina au akhtana Rabbana wala tahmil alaina isran. Makanya supaya diingat terus sama masyarakat, sama manusia, oleh para ulama dijadikan bacaan tahlil. Itu istimewanya Nabi Muhammad. Jadi Nabi mengatakan ini istimewa karena tidak diberikan ke nabi-nabi sebelumnya, hanya diberikan kepada Nabi Muhammad. Keistimewaan. Nah, itu saya bilang rahasia tadi. Kenapa saya bilang rahasia? Ya takutnya kita tidak melakukan apa-apa, toh sudah diampuni semua masalahnya. Kamu tidak berbuat apa, sudah diampuni. Jangankan mau melakukan kesalahan, mau niat melakukan saja, itu sudah diampuni. Itu saking istimewanya umat Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Oke, jadi itu Isra dan Mi'raj. Ya, masalah milenial G, yaitu tadi bahwa Nabi Muhammad nanti di Maulid Nabi itu baru ada cerita tentang itu. Bagaimana perkasanya Nabi dari dalam kandung sudah ditinggal ayahnya. Umur 6 tahun sudah ditinggal ibunya. Lalu dia tinggal sama paman hanya ngembala kambing. Mari kita belajar dari keteladanan Nabi Muhammad SAW, terutama urusan ini. Karena urusan sholat ini adalah urusan sosial. Semua perilaku sosial kita dilihat dari perilaku sholat kita. Ya, di sana ada ruku, tunduk, ada i'tidal, adil. Bisakah kita adil? Lalu ada sujud. Sujud itu bagaimana orang merendah, sangat rendah di hadapan Allah. Mukanya nyentuh tanah, pantat dan kemaluannya lebih tinggi dari mukanya. Sejajar dengan kaki. Itu saking rendahnya kita. Padahal kita ini berbulan-bulan jaga muka, dibelikan skincare yang cewek ini berjuta-juta. Tetap saja mukanya tidak berubah gitu, itu aja. Lalu ketika sholat, tempatnya paling dasar di tanah. Malah lebih tinggi pantatnya dan kemaluannya. Itu kalau sujud. Nah, itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang bernama iblis. Iblis itu aba wastakbara karena tidak mau sujud tadi. Lalu yang terakhir salam. Kenapa ada assalamualaikum ke kanan dan assalamualaikum ke kiri? Siapa yang kita beri salam? Yang kita beri salam adalah semua orang muslim, laki, perempuan, hidup, mati, kecil, besar, pendosa atau orang taat, dapat salam dari kita yang sholat. Assalamualaikum, selamat atas kalian semua yang di kanan, ashabul yamin, yang di kanan, tangan kanan. Lalu ke kiri, assalamualaikum, selamat atas kamu juga yang di kiri. Siapa? Laki, perempuan, yang taat, yang pendosa, yang mati, yang hidup, yang besar, yang kecil, dapat salam semua. Lalu ketika kita sholat, kita bermusuh-musuhan dengan saudara kita, itu tidak mencerminkan sholat. Kenapa? Tadi kamu doakan orang selamat, sekarang kok kamu musuhi? Ini kan aneh. Maka orang-orang yang begini diancam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin, neraka wail bagi orang yang sholat. Loh, kok orang sholat masuk neraka? Neraka yang seperti apa? Orang-orang yang kalau sholat tidak mengamalkan nilai-nilai sholatnya di luar sholat. Dia sujud, kenapa masih sombong? Dia ruku, kenapa masih angkuh? Dia i'tidal, kenapa dia tidak adil? Dia salam, kenapa masih mencelakai? Dia takbir, mengangkat tangan. Di mana-mana namanya angkat tangan, menyerah. Menyerahkan diri kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Kan begitu. Tapi kenapa masih menggantungkan hidupnya sama manusia? Menggantungkan hidupnya sama orang lain, tidak menggantungkan hidupnya sama Allah. Katanya kan lillah tadi.
bersumpah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi di luar sholat dia kok lain di bibir, lain di hati. Nah, inilah orang-orang yang nanti dimasukkan ke neraka wail. Kan neraka itu ada 7, salah satunya namanya neraka wail, neraka orang-orang yang sholatnya tidak diamalkan di kehidupan sehari-hari. Nah, saat kita berwudu, nah ini juga oleh-oleh dari Isra Mi'raj. Nabi itu ketika mau berangkat Isra itu kan dibersihkan dadanya dulu sama Jibril. 2 kali Nabi itu dibersihkan. Saat umur 4 tahun ada satu riwayat, saat mau pergi Isra dan Mi'raj. Artinya apa? Setiap kita sholat, mau ibadah, kita akan membersihkan diri dulu. Ya. Nah, saat kalian berwudu, membersihkan diri, dalam hati itu kamu niatkan. Saat kamu membasuh mulut, niatkan dalam hati, ya Allah, jaga mulut saya terhindar dari perkataan yang tidak berguna. Jaga lisan saya dan mulut saya dari perkataan yang tidak berguna. Saat kamu basuh muka, ya Allah, lindungi muka saya dari hal-hal yang tidak baik. Saat kamu membasuh tangan, ya Allah, lindungi tangan saya tidak menyentuh sesuatu yang tidak baik. Begitu juga membasuh telinga, ya Allah, lindungi telinga saya supaya tidak mendengar yang jelek. Saat kamu membasuh sebagian kepala apa sebagian rambut? Sebagian rambut apa sebagian kepala? Hah? Bagus. Jangan salah lagi, sebagian kepala. Kenapa? Karena yang disucikan dengan membasuh sebagian kepala itu adalah pikiran-pikiran negatif kita. Ya, kan kita ini berpikir, kadang pikir positif, kadang berpikir negatif. Nah, wudu salah satu fungsinya selain untuk syarat sah sholat adalah membersihkan dosa-dosa kecil yang ditimbulkan panca indera kita. Tangan, kaki mungkin pernah melangkah ke arah yang salah, mata pernah melihat yang salah, telinga pernah mendengar yang salah, pikiran pernah berpikir yang salah, itu dibasuh dengan air wudu.